Bab 016. Ada tamu. Mama, kenalkan itu teman Ucan. Namanya Lachel, ucap Susan dengan antusiasnya. Aduh. Maaf ya Rahel dan mamanya ya ini. Susan abis main lumpur di belakang. Saya mandikan anaknya dulu ya, ucap seorang perempuan yang masih cantik, Mama Amalia. Lia, saya Ciara. Mamanya Rahel, ucap Ciara yang memaklumi tingkah aktif Susan. Ucan, mandi cana. Bau tali tamu ini. Ndak ada nanti wowo yang detatin talo bau ucap Rahel sambil menjepit hidungnya dengan jari mungilnya. Ada, Ucan tantantik pasti ada yang detatin. Kontohna abang tamu itu loh. Abang Lonan, ucap Susan sambil meletakkan kedua tangannya pada pipi. Padahal kedua tangannya itu juga kotor karena lumpur. Susan tersenyum malu-malu saat menyebut nama Ronan. Sedangkan Ciara hanya bisa terkekeh geli melihat tingkah Susan. Sangat mirip dengan tingkah Rahel. Sedangkan Mama Amalia sudah menepuk dahinya pelan. Anaknya ini memang kecentilan sekali kalau melihat cowok ganteng. Wey, ndak mau acel puna ipal tayak Ucan. Napa? Ucan cantik dan lucu liho tayak acel. Ucan centil dan pecicilan, ndak tayak acel yang talem. Puff. Kalem dari mananya, acel. 2. Saling berbagi. Ucan, mata nih macakan acel. Pasti nenek Rahel menyuapkan daun-daunan dan rumput pada Susan menggunakan sendok. Dikila Ucan ini tambing yang makan lumput, Susan melengoskan wajahnya agar sendok itu tak masuk ke dalam mulutnya. Keduanya sedang bermain di halaman rumah Susan. Ada juga Ciara dan Amalia yang mengawasi mereka. Main masak-masakan seperti anak kecil pada umumnya. Ciara bahkan sering menahan tawanya saat mendengar perdebatan mereka. Dalah, Abang Lonan cuka makan cayul ijo tayak lumput. Tapi dia manusia, bukan tambing. Ucap Rahel yang membuat Susan menatap temannya itu. Abang Lonan cuka cayulan. Cama dong, Ucan juga cuka cayulan. Dodoh nih Ucan cama abangmu, ucap Susan dengan mata berbinar cerah. Maci patek popok ditutok sudah ngomongin dodoh, sindir Rahel pada Susan. Susan, kamu kan gak suka sayuran. Malah gak pernah makan sayur ucap Amalia dengan sedikit sindiran. Susan sudah memelototkan matanya ke arah sang mama. Padahal ia sedang mencoba merayu Rahel agar diizinkan dekat dengan Ronan. Apalagi jika keduanya suka hal yang sama, pasti dia punya alasan untuk dekat dengan Ronan. Nah iho. Ucan bong nih. Popokna tambah lebal nanti talo celing bong, ucap Rahel membuat Susan mendelik sinis. Mama. Ken ndak mau patek popok ladi. Seru Susan dengan rengekannya. Aish. Salah siapa kamu kalau mau ke kamar mandi suka malas, ucap Amalia dengan acuhnya. Ucan sudah bikel, maci pakai popok. Bitin pan 4 tena lebal tayak bak kamal mandi. Hahaha. Ciara dan Amalia sampai tertawa terpingkal-pingkal mendengar ucapan Rahel. Sedangkan Susan, menatap sinis pada Rahel.
La tak marah pada Rahel karena diusili. La pun sama usilnya dengan Rahel. Malah cekcoy talopan 4 tena lebal celetuk Susan dengan santainya. Haish. Kalian cuci tangan dan ambil cemilan di dapur. Minta sama Bi Umi. Suruh Amalia pada kedua bocah perempuan itu. Amalia malas mendengarkan ucapan yang tak sepantasnya diucapkan oleh anak kecil. Entah dari mana juga itu anaknya sampai bisa mendapatkan kata-kata begitu. Rahel dan Susan segera saja mengambil cemilan ke dapur rumah. 3. Malah jadi akrab kita gara-gara anak, Ciara. Padahal sebelumnya kita belum kenal ucap Amalia setelah melihat Rahel dan Susan pergi. Lia. Aku jarang keluar rumah. Ini saja karena antar Rahel yang ingin bertemu teman pertamanya di kota, ucap Ciara sambil terkekeh pelan. Loh? Memangnya kamu pendatang? Bukannya Bu Marta dan Pak Fabio itu sudah lama tinggal di sini? Tanya Amalia dengan tatapan penasarannya. Beberapa tahun aku tinggal di desa, tempat orang tua. Cari suasana baru soalnya kalau di sini kan suami di luar negeri terus. Abis itu balik ke kota karena suami sudah stay di sini, ucap Ciara dengan sedikit berbohong. Oh. Pantas saja aku belum pernah lihat kamu di rumah Bu Mata. Tapi ya wajar aja sih, Bu Marta juga jarang keluar rumah. Gerbangnya saja tinggi sekali, nggak kelihatan mana penghuninya. Ucap Amalia sambil terkekeh pelan. Keluarga Papa Fabio memang jarang berkumpul dengan tetangga sekitar. Lingkungan di sana, para warganya sibuk dengan urusan masing-masing. Apalagi banyak yang pengusaha, jarang ada di rumah. Benar. Aku juga masih beradaptasi dengan lingkungan di sini. Biasanya di desa itu sering bertemu tetangga dan ngobrol. Kalau di sini, bingung. Ucap Ciara sambil terkekeh pelan. Loh? Gema, rumahmu diapain? Tanya Ronan yang saat ini berkunjung ke rumah Gema. Ronan pura-pura tak tahu kalau rumah Gema sedang dibangun. Bahkan Pak Riza dan timnya juga pura-pura tidak mengenal Ronan. Gema tersenyum antusias, menjelaskan bahwa dia akan punya rumah. Ada orang baik yang mau bantu keluarga aku. Lumah, Gema batalan puna lumah. Ndak batalan Gema halus ungsi di muhola talo hujan ucap Gema sambil berjingkrak senang. Wah. Syukuloh talo begitu, aku itut senang dengalna. Ucap Ronan dengan senyum tipisnya. Siapa ini, Gema? Tanya seorang laki-laki berseragam sekolah datang mendekati Gema dan Ronan. Dia adalah kakak dari Gema, laki. Saat pulang, ia terkejut karena rumahnya akan dibangun. La merasa semuanya seperti mimpi di siang bolong. Ada orang yang mau membantu keluarga mereka. Teman sekolahku, Abang. Namanya Lonan,
ucap Gema memperkenalkan diri. Lonan, Bang. Ucap Ronan sambil mengulurkan tangannya ke arah laki. Bahkan Ronan mencium tangan laki sebagai rasa hormat kepada yang lebih tua. Laki sempat ingin menarik tangannya karena merasa tak pantas. Tangan abang berdebu. Kamu juga terlihat seperti orang kaya, abang nggak pantas dibegitukan. Ucap laki merasa canggung. Kita cama-cama manusia loh, abang. Nggak ada bedana. Lonan berteman sama siapa saja, asalkan orangnya baik. Ucap Ronan dengan yakin. Lonan itu baik iho, abang. Suka berbagi makanan sama Gema, ucap Gema dengan antusiasnya. 4. Gema, jangan. Jangan dimalahi, orang aku sendiri yang kasih, sela Ronan saat melihat laki sepertinya akan menegur Gema. Laki jadi kikuk sendiri. Lata ingin adiknya jadi bahan bulian karena berteman dengan orang kaya. Namun melihat Ronan yang sepertinya baik, akhirnya ia hanya bisa menghela nafasnya pasrah. La membiarkan adiknya untuk berteman dengan Ronan. Ayo makan siang. Gema, laki. Seru El Butini meminta kedua anaknya untuk makan siang. Ayo Lonan, ikut ita makan siang. Ajak Gema sambil menggandeng tangan Ronan. Astaga. Itu Gema bagaimana sih? Anak orang kaya masa mau dikasih makan nasi sama kerupuk doang. Kumam laki sambil menepuk dahinya pelan. Laki ingat jika tadi pagi, di rumahnya hanya ada nasi sedikit dan kerupuk saja. Ronan sudah duduk beralaskan tikar. El Butini dan Bapak Samudra juga ada di sana. Orang tua Gema dan laki itu kebingungan akan menyediakan makanan apa untuk Ronan. Kedatangan Ronan sangat tiba-tiba, sedangkan mereka belum menyiapkan suguhan. Paman. Seru Ronan memanggil Pak Riza sambil melambaikan tangannya. Ada apa, nak? Tanya Pak Riza yang masih berpura-pura tak mengenal Ronan. Belitan naci buntus lauk ayam goleng cama es teh di depan dong. Oh. Belina cama buat kalian juga. Dihitung saja jumlahnya berapa, ucap Ronan memberi perintah. Ini uangnya. Talo kulang, minta cama sopilna Lonan dulu. Nanti biar Lonan tukal. Pak Klisman ada di warung coto depan situ, lanjutnya sambil memberikan beberapa lembar uang. Pak Klisman mengikuti anak majikannya ke rumah Gema atas perintah Julian. Beruntung Rahel sedang pergi ke rumah Susan, sehingga tak melihat kepergiannya. Kami jadi tak enak sama kamu, Ronan. Masa tamu beli makanan sendiri dan malah traktir kita, ucap El Butini tak enak hati. Ndak usah dipitilkan. Besok tapan-tapan bisa kalian yang telaktil Lonan. Aku suka makanan apa saja, ndak pilih-pilih.
Asal butan makanan basi, ucap Ronan menenangkan, membuat kedua orang tua Gemma kagum pada sikap bocah kecil itu. Hatinya seperti malaikat. 1. Tidak membeda-bedakan teman. Mau duduk lesehan dan panas-panasan begini. 5. Bukan cucu tiri. Wah. Ayam golengna. Sedari tadi mata Gemma berbinar cerah saat melihat makanan di depannya. Nasi bungkus, makanan sederhana namun terasa mewah bagi keluarga Gemma. Dulunya juga Ronan merasa jika nasi bungkus adalah makanan paling mewah. Pasalnya tidak setiap hari Ciara mampu membeli ayam untuk dia dan Rahel. Dimakan, Gemma. Jangan diliatin doang. Ental ayamnya jadi hidup lagi kalau kelamaan ndak dimakan, ucap Ronan membuat yang lainnya menahan tawa. Mana bika ayam hidup ladi, Lonan. Ada-ada caja kamu tuh, ucap Gemma sambil terkekeh pelan. Enak sekali. Gemma mau kerja kelas biar bisa makan ayam setiap hari, gumam Gemma penuh semangat. Masih kecil, tapi pemikirannya bagus. Gurmam Ronan sambil menganggukkan kepalanya berulang kali saat mendengar gumaman Gemma. Terima kasih ya, Ronan. Sudah traktir kami makan. Bahkan ini juga masih ada sisa nasi bungkus untuk kami makan nanti malam, ucap Laki dengan senyum lebarnya. Sama-sama, Bang Laki. Selama Lonan bisa bantu, kita harus membantu sesama. Ladi pula ini hanya bantu makanan. Ndak ucap dilebih-lebih tan, ucap Ronan merendahkan dirinya. Yang katamu hanya itu, sudah terlalu mewah bagi kami. Ucap Ibu Tini menimpali. Ronan hanya tersenyum menanggapi pujian dari keluarga Ronan. Ini yang paling tak ia suka jika kebaikannya diketahui oleh orang. Pasti ia akan disanjung berlebihan sehingga membuatnya tidak nyaman. Sampai bel temu becok di sekolah, Lonan. Seru Gemma sambil melambaikan tangannya saat Ronan akan pulang bersama Pak Krisman. Lia, sampai bel temu besok. Kalau ada apa-apa, minta tolong sama paman itu. Jangan sungkan, seru Ronan sambil menunjuk ke arah Pak Riza yang sedang sibuk mengamati pekerjanya. Ciap. Abang. Tayak Bang Toyib, ndak pulang-pulang iho. Bukannya pelukan hangat yang didapatkan Ronan ketika pulang. Namun omelan dan sindiran dari Rahel karena seharian ini belum bertemu dan bermain dengan Ronan. Padahal Rahel sudah menunggu kedatangan Ronan sejak tadi pulang dari rumah Susan. Biarkan abangmu itu mandi dan istirahat dulu, Acel. Banak tu mana ya badan abang, Ma? 6. Lia, makanya harus mandi dan istirahat dulu. Baiklah. Abang mandilah dulu, baru ental main sama Acel ya. Rahel menatap Ronan dengan tatapan penuh harap. Siap, Acel. Tubuhnya sangat lelah, apalagi seharian ini dia panas-panasan. Sepertinya memang dia harus mengurangi kegiatan di luar rumah karena cuacanya juga sedang tidak bagus. Acel, Oma punya kabar bagus, ucap Mama Marta tiba-tiba. Apa? Nenek Dayung dapat alisan. Telus mau badi-badi uang cama Acel.
Cini mana uangna? Mau Acel belitan telur dulung catuit, tanya Rahel dengan mata berbinar cerah. Bukan. Ini lebih bagus lagi, ucap Mama Marta sedikit kesal karena pikiran cucunya hanya tentang uang. Apa dong? Dali tadi kabal badus mulu tapi ndak ikacih tahu. Acel butan cenayang ya, Rahel menggerutu karena Mama Marta seperti tengah mengulur waktu. Sabar. Kesabaranmu setipis tisue kali sih, Rahel. Sindir Mama Marta membuat Rahel mendengus kesal. Cehalian Acel cibuk di luar rumah, capek lo. Nda ucahlah baca-baci, bitin emosi caja. Ucap Rahel sambil menghela nafasnya kasar bak orang dewasa yang tengah kesal. Mama Marta malah terlihat senang melihat Rahel kesal dan emosi padanya. Ekspresinya sangat menggemaskan. Padahal biasanya Rahel yang selalu membuat emosi Mama Marta naik. Mungkin karena seharian bersama Susan sehingga tak punya tenaga lagi untuk menghadapi Mama Marta. Jadi mau ngomong ndak? Talonda, Acel mau tidur. Ucap Rahel yang sudah tidak sabaran. Jadi dong. Ini loh. Besok Minggu pagi, Oma diajakin senam sama ibu-ibu kompleks ini. Ada door prize uang dan alat elektronik. Oma mau datang biar dapat itu door prize. Seru Mama Marta. Kamu harus ikut dan heboh senamnya. Nanti ada penilaian peserta paling heboh dan dapat hadiah. Biar nanti Oma yang bikin kostum untuk kita berdua, lanjutnya mengatakan rencananya. Acel cibuk, ndak pentinglah cenam itu Nenek Dayung. Acel ndak minat, icina orang tua cemua. Rahel sama sekali tak berminat untuk ikut. Lah sudah ada janji dengan Susan untuk beli es krim dan telur gulung. Ikut senam, dia malas gerak apalagi harus memakai kostum yang heboh. Buatan Mama Marta. Pasti sangat aneh dan heboh sendiri. Ayolah, Rahel. Semua ibu-ibu di sini pada bawa cucunya. Masa Oma sendiri? Emangnya kamu nggak kasihan lihat Oma sendirian? Tanya Mama Marta dengan raut wajah sedihnya. Ndak kacian Acel. Sebelum ada Acel di sini, Nenek Dayung sudah biasa cendili tanpa cucu. Rahel menyindir Mama Marta dengan pedasnya. Pasalnya ia tahu kalau selama ini Mama Marta tak pernah mengajak cucunya pergi. Haish. Kalau ngomong suka benar. Tapi bukan itu sih alasannya, aku kan emang nggak pernah ngumpul bareng sama ibu-ibu kompleks ini. Canggunglah, makanya ngajak ini si Rahel. Gumam Mama Marta dengan pelan. 7. Rahel, ayolah. Sekali ini saja, temani Oma. Nanti Oma bayar deh ucapnya mencoba membujuk Rahel. Ca 7 juta ya.
Cama ada catu cialat ladi, ucap Rahel dengan tatapan misteriusnya. Sudah minta 1 juta, masih ada juga syaratnya. Gerutu Mama Marta yang seperti tak ikhlas. Apa syaratnya? Jangan aneh-aneh ya. Mama Marta mengingatkan Rahel untuk tak meminta macam-macam padanya. Pasalnya anak itu idenya untuk menjahili dia sangatlah banyak. Sampai dia sendiri kewalahan untuk menghadapinya. Buat tostumna janan cuma 2. Cucu nenek dayung tuh ada 6 iho. Jadi halus buat 6, kan becok mindu 4 cucuna juda datang. Halus diajak cemua, seru Rahel dengan antusiasnya. Rahel sudah membayangkan bagaimana raut wajah Ronan saat harus memakai kostum yang dibuat Mama Marta. Rahel menginginkan semua sepupunya juga harus ikut. Latakan membiarkan keempat sepupunya seperti cucu tak dianggap. Apa? Yang benar saja, Rahel. Masa nol ma buat kostumnya banyak sih, gerutu Mama Marta dengan raut wajah tak ikhlasnya. Haish. Beli caja kostumnya. Atau ndak, minta tolong bibi buat bantu bikin. Ucap Rahel tak mau kalah dengan Mama Marta. Kamu juga harus ikut bantu. Enak saja, Oma udah bayar kamu 1 juta iho. Ucap Mama Marta tak terima. Uangna caja belum dikasih kok bilang na cuda bayal. Ini bisnis Oma, halusna ada PP bulu. Ucap Rahel dengan tatapan seriusnya. DP, Rahel. Bukan, peucap Mama Marta bertambah gregetan. Oh. Cudah dan tina mana ya? Tok acel ndak diundang cukulan dan tinama. Orma pusing dengar karmu ngoceh mulu. Baiklah, Oma buatkan kostum untuk mereka juga. Nah. Ditu tandali tadi nenak, ndak ucap patek plotes cegala. Bitin lama, ngomong juga butuh tenaga ini. 8. Keluarga kompak. Mama, ndak maulah acel patek bedinian. Libet, seru Rahel sambil menghentakkan kakinya karena kesal. Pagi ini adalah acara senam yang diselenggarakan oleh salah satu penggiat olahraga di komplek perumahan itu. Selain senam, nanti juga akan ada jalan sehat. Ada hadiah bagi peserta dengan kostum terbaik dan paling heboh. Tapi ini dari Oma lo. Masa kamu mau beda kostum sendiri dari yang lainnya? Ucap Ciara sambil menahan tawanya melihat kostum yang akan dikenakan oleh Rahel. Ndak maulah acel patek wig warna ijo dan kostum badut bedini. Mana badan acel tecil bedini, malah tayak kulcaci. Ucap Rahel menggerutu. Mama Marta yang malas membuat kostum sendiri, akhirnya menyewa dari salah satu tempat penyewaan. Kostum badut dipilih oleh Mama Marta untuk ke-6 cucunya itu. Bahkan wig warna-warni juga disewa oleh Mama Marta. Mama Cajani yang patek kostumna. Olang ini mau cenam tok malah cepelti mau karnaval. Nenek dayung tuh aneh, mau neljain acel ini. Gerutunya sambil menyerahkan kostum badut kecilnya kepada Ciara. D. Rahel bahkan langsung pergi menemui Mama Marta di ruang keluarga. Meninggalkan Ciara yang tampak kebingungan dengan kostum badut milik Rahel.
Ini mah cuma muat di kepala mama doang, Acel. Kumam Ciara saat melihat kostum badut berukuran kecil untuk anak seusia Rahel. Wow. Nenek dayung culang. Seru Rahel tiba-tiba saat melihat penampilan Mama Marta dan semua sepupunya. Semua sepupunya memakai kostum badut dan dirias. Sedangkan Mama Marta, memakai kaos khusus dan celana training seperti orang akan berolahraga. Wajah-wajah tertekan dari para sepupunya membuat Rahel hanya bisa menahan tawa. Kenapa kamu belum pakai kostumnya? Wajahmu juga belum dirias itu. Buruan ayo, acaranya udah mau mulai iho. Seru Mama Marta tak peduli dengan protes dari Rahel mengenai pakaiannya. Culang nenek dayung itu. Macak kita patek kostum badut, tapi nenek dayung endak. Seru Rahel sambil mengerucutkan bibirnya kesal. Yang orang tua kan pakai kaos dan bayar. Beli khusus untuk acara ini bareng sama ibu-ibu komplek, ucap Mama Marta dengan santainya. Ndak benal ini. Nenek dayung halus patek kostum juga dong, bial adil, ucap Rahel tak terima. Waktunya sudah mepet, Rahel. Nggak bisa ini Oma cari kostum yang sama dengan kalian, ucap Mama Marta memberi alasan. 9. Rahel menyipitkan matanya dan mengerutkan dahinya. Pertanda ia sedang memikirkan sesuatu agar Mama Marta juga memakai kostum. Latak mau malu karena kostum dari Mama Marta. Acel punya ide, Rahel berlari mencari sesuatu di kamarnya. La akan mendandani Mama Marta dengan bentuk lain. Astaga! Itu anak mau ngapain coba? Mending aku pergi duluan aja, Pak. Mama Marta ingin pergi terlebih dahulu ke tempat acara agar Rahel tak sempat mendandaninya. Oma ndak boleh culang. Nanti Acel malah, ngambekna susah dibujuk, larang Ronan yang sedari tadi diam. Tapi, ndak boleh, Oma. Kami lo mau didandani badut cepelti ini padahal Oma yang ajak dan puna acala, sela Ronan membuat Mama Marta hanya bisa menghela nafasnya pasrah. Konde besar terpasang pada rambut Mama Marta. Alis segaris, bibir dan pipi merah, serta memakai daster. Dahi bertompel dan membawa boneka lusuh milik Rahel. Bahkan Rahel memberikan pelampung bebeknya untuk dipakai di pinggang Mama Marta. 2. Hahaha. Cocok kali. Nggak cocok, Rahel. Masa pakai daster masih bawa beginian? Udah kayak orang gil 4 ini Oma. Seru Mama Marta frustasi dengan ide Rahel. Dipikir kami ndak kayak orang chatles. Senam patek kostum badut bedini. Ini kostum buat karnaval atau ulang tahun. Gelak caja cucah lo ini, ucap Rahel dengan acuhnya. Bahkan Rahel juga sudah menggunakan kostum badutnya. Wajahnya diolesi bedak putih dan pemerah bibir juga pipi. Ayo berangkat, ajak Mama Marta yang sudah tak ingin lagi berdebat dengan Rahel. Cebental. Ada yang kulang.
Rahel memperhatikan semua orang yang ada di sana. Dia, Ronan, dan sepupunya sudah bagus dengan kostum badut. Sedangkan Mama Martha cosplay seperti orang tak waras. Namun ia melihat ada yang aneh. Papa, Opa, Om Caka, dan Om Miduel Tok ndak patek kostum. Iring-iringan keluarga Papa Fabio menjadi pemandangan luar biasa di komplek itu. Para tetangga yang jarang melihat sosok keluarga itu, terkejut dengan penampilan mereka. Apalagi untuk yang laki-laki, semuanya memakai daster dan membawa boneka seperti Mama Martha. 3. 10. Hahaha. Lucu sekali keluarga merek. Tapi kompak loh mereka. Seharusnya suami-suami kita juga didandanin. Rahel. Gumam Julian yang geregetan dengan ide dari Rahel. Anakmu itu loh, Julian. Bisa-bisanya nyuruh kita pakai daster. Harga diri, bisik Miguel yang menyalahkan Julian. Lah. Dipikir harga iri Julian tidak jatuh ini. Aku iho wajah cool dan tampang galak, pakai beginian. Astaga. Sepanjang jalan menuju area taman komplek, Julian menutup wajahnya dengan boneka milik Rahel. Ini mau senam dan jalan sehat apa lomba karnaval sih? Gumam Saka sambil menghela nafasnya kasar. Ciara, Keira, dan Shita hanya tertawa melihat keluarga mereka terutama para suami. Wajahnya sudah tertekuk antara malu dan marah. Sedangkan ketiganya, sebagai pembantu umum, alias membawakan air mineral dan dokumentasi. Kapan lagi lihat suami dandan begini kan ya? Mau aku cetak ini foto suamiku dan tak pajang di ruang tamu, ucap Keira sambil terkikik pelan. Kalau ada tamu yang datang, malulah suamimu itu, ucap Ciara sambil tertawa. Biarin Keira tampak senang dengan hasil jepretan kamera ponselnya. Momen yang baru pertama kali terjadi di keluarga mereka. Lebih tepatnya keluarga suaminya yang terkenal berwajah datar semua. Naik-naik ke puncak gunung, Tindi. Tindi cekali. Tami kelual dan Nenet Dayung. Datang untuk cenam padi. Pindul doyang kili, puta-putal tayak ulal. Tanpa mempedulikan bagaimana tertekan anggota keluarganya, Rahel malah asyik bernyanyi dengan lirik yang digantinya. Bahkan pinggulnya digoyangkan dan ia memutar badannya, asyik dengan dunianya sendiri. Acel, mending karmu nyanyi di pelempatan Cajacana. Malah Belduna, ucap Ronan yang berada di belakangnya. Dalah, Acel mah mau nanyina becok di Pandung Bikel. Tayak diva, ucap Rahel dengan hayalannya. Biarkan saja. Bocah sekecil itu memang punya dunianya sendiri. Lagian aku juga senang, melihat keluarga kita bisa berkumpul dan kompak begini. Biarlah malu sedikit, ucap Janis yang kemudian merangkul bahu Ronan. Memang benar, ide Rahel ini justru menyatukan keluarga mereka yang sebelumnya tak terlalu akrab. Tak lupa dengan mereka yang jarang keluar rumah. Sehingga jarang bersosialisasi dengan tetangga. 11. Acel. Pacalna aku tok jadi badut. Dia abang atu, butan pacal tamu. Pacal atu. Butan. Tuh kan lihat, kak. Termana Judas absurd itu. 12. Senam. Tanan. Tili. Tanan tili putel-putel.
Didoyang Pindulna, acik. Bukannya mengikuti instruktur senam, Rahel malah membuat gerakan sendiri. Bahkan ia sudah berdiri di atas panggung, di samping sang instruktur senam dengan kostum badutnya. Pemandangan yang sangat menggelikan hingga semua orang tak fokus senam mengikuti gerakan instrukturnya. Astaga! Rahel turun, seru Mama Marta sambil berkacak pinggang. Gelatana Acel jauh lebih bitin cehat iho ini. Ndak percaya. Coba saja, Rahel masih terus menggoyangkan pinggulnya. Bahkan yang menjadi peserta senam, sedari tadi tertawa karena Rahel. Instruktur senanem pun juga membiarkan saja, tak berniat mengusirnya sama sekali. Nggak ngangka iho, cucu keluarganya Pak Fabio itu ada yang punya bakat lawak. Menggemaskan sekali. Pantas saja cucunya disembunyikan terus. Enak saja, nggak usah kalian pada ngelihatin cucuku. Lihat aja cucunya sendiri, seru Mama Marta tak terima jika Rahel jadi pusat perhatian. Lah merasa tak rela saat semua orang mengagumi cucunya. Cudah. Acel capek. Ndak dibayar juda ini buat ngajalin cenam, ucap Rahel yang memilih duduk di atas panggung karena kelelahan. Lagi dong, Rahel. Seru seorang ibu-ibu menginginkan Rahel agar tetap melakukan gerakan senam yang menghibur mereka. Ndaklah, ndak ada bayalana. Gelak juda butuh duit, jawab Rahel sambil menghapus keringat pada dahinya. Tanpa disangka oleh Rahel, beberapa ibu-ibu langsung menyerahkan uang di depannya. Lah sudah seperti orang yang disawer. Melihat uang yang banyak, Rahel pun bersemangat kembali. Lah segera berdiri dan kembali melakukan gerakan senam sesuka hatinya. Ayo didoyang ladi. Cemangat. Tanan. Tili. Tanan-tanan. Semangat goyangnya, Rahel. Tili-tili. Putal tanan, doyang ke bawah. Yang ndak itut doyang, mending pulang caja. 13. Wah. Ternyata ada satu keluarga yang pakai kostum sangat heboh. Apa jangan-jangan MC acara senam pagi itu begitu antusias melihat ada yang memakai kostum heboh. Padahal kebanyakan yang ikut acara ini, hanya memakai pakaian olahraga. Rahel yang kelelahan setelah jalan kaki dan senam, memilih duduk sambil makan es krim bersama Susan dan Olivia. Cucah kali ini gelakna talo patek baju bedini, gerutu Rahel yang tak nyaman memakai kostum badut. Sama. Ndak bisa tampil cantik kalau ada cowok ganteng, ucap Olivia menimpali. Belalti ucan beluntung ya. Bika tebal pecona di depan Abang Lonan, ucap Susan sambil mengibaskan rambut panjangnya. Tebal galam caja kamu ini, ucan. Bial ulau-ulau tayak tamu itu ndak bika dekatin Abang Lonan, Rahel menatap sinis pada Susan. Seakan Susan itu adalah saingan terberatnya dalam mengambil hati Ronan. Olivia tampak biasa saja melihat perdebatan antara dua bocah perempuan di depannya. Malah ia senang karena mendapatkan teman baru. Sedangkan Janice, Lucia, Sofia, dan Ronan memilih menjauh dari ketiganya. Pusing dengan obrolan aneh mereka. Aduh.
Pinggangku sepertinya encok ini gara-gara ngikutin gerakan senamnya Rahel, keluh Mama Marta sambil memegang pinggangnya. Di saat anggota keluarganya yang lain mengikuti gerakan senam instruktur, justru lain hal dengan Mama Marta. Wanita parubaya itu malah mengikuti gerakan senam Rahel yang asal. Mama juga sih, nggak sadar umur. Sindir Papa Fabio pada istrinya. Namanya juga lagi senang. Pa. Kayak udah lupa sama usia atau cucian di rumah. Di sini tuh sekarang saatnya senang-senang, nggak usah mikirin cicilan dan kerjaan dulu. Mama Marta malah membahas dan menyindir suami juga anaknya yang masih merembahas pekerjaan di saat momen seperti ini. Makan tuh senang-senang, encok aja bangga. Mama Marta mengerucutkan bibirnya kesal dengan suaminya. Bukannya menenangkan dan memijat punggungnya, ia malah disindir. Keluarga Bu Marta. Wah. Menan. Nenek Dayung, Tita Menan. MC memanggil nama Mama Marta sebagai peserta paling heboh. Bahkan untuk kostum paling kreatif juga dimenangkan mereka. Hadiah sepeda lipat dan uang tunai didapatkan, Mama Marta dengan bangga naik ke atas panggung. Nenek Dayung, Bial Acel yang ngomong. Ini cemuakan idena Acel, seru Rahel yang ikutan naik ke atas panggung dibantu oleh panitia. 14. Eldenya Oma ya. Yang sewa baju ini kan juga Oma. Kemarin saja kamu nggak mau ikut. Pagi tadi juga tantrum nggak mau pakai kostum, sindir Mama Marta sambil berkacak pinggang. Ndak kalah. Nenek Dayung lo yang tadi padi culang ndak mau patek kostum. Malah patek baju olah lada, ucap Rahel dengan mata menyipit. Hadiahna ini belalti buat Acel. Uangna buat Acel, cepeda kaci Nenek Dayung ndak papa. Acel ndak butuh cepeda, maci tecil bedini. Mama Marta langsung menggendong Rahel karena perdebatan keduanya menjadi pusat perhatian. Lah sedikit malu, jarang bersosialisasi namun malah sudah menggunakan panggung seperti miliknya sendiri. Jangan ngomong di sini. Kita malah udah kayak pelawak yang ditonton banyak orang. Mereka nggak bayar kita buat ngelawak, bisik Mama Marta pada cucunya itu. Oh iya. Lupa, Ludi dong. Rahel dan Mama Marta akhirnya menerima hadiah itu secara simbolis. Padahal semua orang yang melihat perdebatan itu sudah tertawa. Benar kata keduanya, jika mereka menganggap pasangan cucu dan nenek itu sebagai pelawak. Mertua dan anakmu lucu sekali, Ciara. Nggak ngangka, Bu Marta yang katanya galak dan judes itu kalau sama cucunya jadi begini. Amalia mendekati Ciara yang sedang bersama kedua kakak iparnya. Lia, mereka punya sifat yang sama. Ceplas-ceplos, suka debat, dan gak mau ngalah. Jadinya ya begini deh, Ciara sampai tak enak sendiri karena acara ini malah dirusak adu debat oleh anak dan mertuanya. Nggak apa-apa, malah lucu dan acara ini jadi hidup. Kalau cuma senam, jalan sehat, menyanyi,
dan ada hadiah mah sudah biasa. Amalia tahu bagaimana kecanggungan dan kekhawatiran Ciara terhadap penilaian orang-orang di sini pada keluarganya. Panci, wadan, kotel, koklin. Ndak ada di tudol klise i Cina matanan. Rahel mengobrak-abrik door prize yang didapatnya dari acara senam dan jalan sehat. Ternyata semua isi dari door prize itu adalah peralatan dapur dan rumah tangga. Tak ada makanan atau permen yang diinginkan oleh Rahel. Namun ia tak terlalu kecewa karena mendapatkan uang dari ibu-ibu yang menginginkan dia. Senanem. Namanya juga yang ikut kebanyakan ibu-ibu, Acel. Kalau acara anak kecil, isinya pasti makanan atau alat tulis. Ciara menimpali gerutuan dari anaknya itu. Beli sendiri di supermarket, kan uangnya dapat banyak itu. 15. Dalah, uangna mau Acel kacihkan ke orang-orang yang membutuhkan. Ini hasil Acel kerja kelas iho, bukan minta. Mama bangga sama Acel. Tentu dong, halus banda punan anak tarentik dan demoi cepelti Acel. 1. Oman datuh. Ndak ada yang nanya nenek dayung juga tuh. 16. Mama Marta ngambek. Mau kemana kalian semua? Mama Marta turun dari tangga dengan berjalan cepat. Apalagi melihat anak dan menantunya membawa koper besar. Bahkan Papa Fabio sudah menelototkan matanya, khawatir sang istri jatuh dari tangga. Kami harus pulang, Ma. Besok kan kami sudah harus bekerja dan anak-anak sekolah, Saka menjelaskan untuk mewakili Miguel dan Julian. Walaupun terasa aneh karena Mama Marta menanyakan hal ini. Hari Minggu sore, semua memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Julian pun begitu, mengajak Ciara dan kedua anaknya pulang. Jarak kantor dan sekolah yang lumayan jauh, membuat mereka tak bisa menginap. Sedangkan Julian berpikir bahwa Rahel sudah sembuh dan mereka bisa tinggal di rumah sendiri. Nggak boleh. Kalian semua harus tinggal di sini. Mama Marta tak suka dengan kesepian, apalagi Papa Fabio pasti akan sibuk bekerja. La melarang semua anak dan menantunya pulang. Julian dan anak-anaknya sajakan yang harus tinggal di sini. Tanya Miguel yang seperti sebuah sindiran pada Mama Marta. Semuanya. Mama ingin kita tinggal bersama di sini, jawab Mama Marta dengan tegas. Untuk saat ini belum bisa, Ma. Tangan Rahel sudah sembuh, dia nanti juga akan masuk sekolah yang sama dengan Ronan. Jaraknya juga lumayan, kasihan nanti kecapean. Julian menjelaskan dengan pelan agar Mama Marta memahami kondisinya. Biasanya Ronan juga berangkat sekolahnya dari rumah ini, Mama Marta masih terus tak terima dengan keputusan anak-anaknya. Saka dan Miguel hanya santai saja dengan ucapan Mama Marta. Pasalnya mendengar ucapan itu, sebenarnya mereka tahu kalau Mama Marta hanya menginginkan Ronan saja untuk berada di rumah ini. Jauh, Ma. Kasihan Iho, setiap hari Ronan harus berangkat lebih pagi. Ucap Julian memberi alasan. Pindah sekolah, Mama Marta memberikan usulan yang tentu takkan dikabulkan Julian. Pasalnya Ronan sudah menyukai sekolah itu.
Bahkan Rahel yang diceritakan tentang sekolah itu, juga menginginkan di sana. Nanti Julian dan yang lainnya akan menjenguk Mama juga Papa waktu weekend. Seperti awal perjanjian kita dulu, Julian berusaha terus menjelaskan agar Mama Marta mengerti. Maci laman dakni delamana. Acel capek iho bawa topel cebecal ini. Kamu kan ndak bawa kopel, lacel. Wow. Badan ini lebih belat daripada topel iho, Kak Olip. Sedari tadi Rahel hanya duduk di lantai, menikmati drama Mama Marta yang tak menginginkan kepergian anak dan cucunya. Hari ini dia sangat lelah sehingga tak ingin menimbrung drama Mama Marta. 17. Ma. Jangan. Papa tuh nggak ngerti perasaan Mama. Papa tuh kalau nggak ada cucu di rumah, pulangnya malam terus iho. Mama kesepian tahu di rumah. Papa sibuk kerja mulu. Sela Mama Marta dengan tatapan sendunya. Bahkan kini Mama Marta langsung pergi menuju kamarnya sambil menghentakkan kakinya. Lah kesal karena semua orang tak mengerti perasaannya. Para menantunya hanya diam, bingung juga. Pasalnya mereka tak terlalu dekat dengan Mama Marta. Terlebih Ciara yang dulunya pernah punya masalah dengan Mama Marta. Wow. Nenek dayung nambek, ucap Rahel menyalahkan Papa Fabio. Belikan permen saja, Opa. Biasanya Olivia kalau ngambek, dibelin permen sama Mama. Nanti ndak ngambek lagi, Olivia dengan polosnya menceletuk. Tak mungkin juga Mama Marta bisa dibujuk hanya dengan menggunakan permen. Nenek dayung butan nanak tecil, Kak Olip. Talo dikaci permen, tambah lontok itu nanti didina. Rahel berceletuk membuat semua orang di sana menahan tawanya. Jika sampai terdengar Mama Marta, pasti akan dimarahi. Kalian pulanglah. Urusan Manma biar nanti Papa yang urus. Papa Fabio merasa kasihan dengan anak dan cucunya yang pasti juga lelah kalau semakin lama berada di rumah ini. Nggak apa-apa nih, Pak. Takutnya nanti Mama tambah ngambek, Ciara merasa tak enak hati karena seperti menjauhkan mertuanya dengan anak dan cucu. Mama tuh udah biasa tanpa anak dan cucunya, Ciara. Tapi entahlah. Akhir-akhir ini sikapnya memang kayak anak kecil, Saka mencoba menenangkan adik iparnya itu agar tak terlalu memikirkan Mama Marta. Udah nggak apa-apa. Ayo kita semua pulang. Weekend, kita ke sini lagi. Tapi nanti kalau Mama ke rumah kita buat main, jangan diusir. Biarkan saja asalkan tidak berbuat macam-macam. Julian segera berpamitan pada Papa Fabio kemudian mengajak anak dan istrinya pulang. Mama Marta masih ngambek, bahkan pintu kamar sampai dikunci dari dalam olehnya. Papa Fabio hanya bisa menghela nafasnya pelan. Perasaan, dulu istrinya tak seperti ini jika anak dan cucunya pulang ke rumahnya masing-masing. Ma, jangan kayak anak kecil dong. Dulu aja cucu-cucu Mama datang, nggak digubris. Pulang ya tinggal pergi aja.
Kok sekarang mama jadi begini sih? Biasanya kalau kesepian, Marma belanja atau pergi sama teman arisan kan? Seru Papa Fabio dari luar kamarnya. Jangan bahas masa lalu dong. Sekarang ya masa kini, bukan yang lalu. Gimana sih? Seru Mama Marta membuat Papa Fabio hanya bisa menggaruk tengkuknya yang tak gatal.